خير مولود بمكة قد أتى، يا خير مولود بمكة قد أتى، ذلت لهيبته جميع خصومه، ذلت لهيبته جميع خصومه. الله وجود قدام باقو
mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Kebanyakan murid melihat channel dipilih-pilihnya. Begitu berjumpa dengan guru, dia tanyakan, "Guru, apa yang dimaksud itu dengan raib itu, guru?" Guru kan tahu kedudukan si murid ini. Makanya si guru menjelaskan mengikut prinsip kaidah kepahaman si murid. Ketika satu tingkatan lagi murid yang lain bertanya, guru tidak sama menjelaskan kepada murid yang pertama dan murid yang kedua. Itu tak mungkin sama penjelasannya. Contoh, masalah usia, umur. Guru tidak akan sama menjelaskan dengan murid yang usianya 30 dan murid yang usianya 50. Karena kepahamannya berbeda, otaknya berbeda, kepahamannya berbeda. Usia 30 dengan usia 50, samakah tingkat kepahamannya? Ya jelas berbeda. Ya nggak mungkin lah guru menjelaskan murid yang satu usia 30, murid yang kedua dengan usianya 50, masa sama menjelaskan? Kan itu guru bodoh namanya. Apalagi guru yang pertama bertanya di syariat dan murid yang kedua bertanya di hakikat. Samakah? Pastinya berbeda. Si guru harus paham di sini kedudukan murid yang pertama dan murid yang kedua. Yang satu bertanya di syariat, yang satu bertanya di hakikat, yang satu bertanya di makrifat. Ini ilmu guru harus makan semua di sini. Jangan coba-coba kau jadi guru kalau kau tidak menguasai 9 bab ilmu. Batal kau. Apa jadinya apabila murid bertanya di syariat dan ada murid yang bertanya di hakikat? Masa mau kau samakan itu? Contoh, di syariat tiada Tuhan selain Allah. Di hakikat tidak begitu lagi. Di syariat bunyinya tiada Tuhan selain Allah. Di hakikat tiada yang ada hanya Allah. Di makrifat hanya aku saja yang ada. Kan berbeda di situ. Nah, di hakikat pasti menimbulkan pertanyaan. Di syariat dia tidak bertanya lagi. Apa makna syahadat itu? Apa makna la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Itu pasti tidak bertanya lagi, karena yang udah ditanya itu translate daripada bahasa. Murid yang paham hakikat, dia tidak berhenti di situ. Dia tidak berhenti. Maka akan dijelaskan sesungguhnya dirimu itu adalah Adam yang tiada nyata. Nyatanya Adam itu karena nyatanya diri batiniah kepada diri zahirmu. Nyatanya diri zahir kenyataan daripada diri rahasia. Diri rahasia itu tidak nyata, tidak wujud, tidak tampak, dia tidak ada rupanya. Maka nyatanya diri rahasia itu kepada diri batin. Diri batin juga hakikat daripada diri. Diri batin juga tidak pernah akan nyata kalau tidak dinyatakan di tubuh jasmani jasad. Masa mau kau jelaskan di kedudukan syariat? Begitulah harusnya seorang guru yang memegang prinsip. Prinsip itu bisa dirubah. Yang tidak bisa itu hukum.
darah itu haram. Sampai kapanpun, kemanapun, darah itu haram. Kau cuci pun, kau masak pun, kau bersihkan pun, bercampur dengan air, setetes pun dia, banyak pun dia, tercuci pun dia tetap haram. Itu prinsip hukum. Nggak bisa kau rubah itu hukum. Kalau di syariat, darah yang sudah tercuci halal. Di syariat, darah yang sudah bercampur air halal. Di syariat, darah yang di dalam daging, yang tidak keluar dari daging itu halal. Beda dengan bab-bab ma'rifat dan bab kesucian, mudara lembu, mudara ikan, mudara ayam. Kalau dia berbunyi darah, haram, tidak ada kecualinya. Kalau prinsip orang-orang sufi, kalau di bab syariat boleh, cuma darah babi aja yang haram. Darah ayam, darah ikan, darah sapi, darah kambing boleh. Ini udah dimasak katanya, udah dicuci dibilang, ya kan? Karena kepahaman, tidak boleh kita paksakan kaum awam, kaum syariat dengan paham bab orang-orang hawasul hawas atau orang sufi. Tidak boleh. Makanya orang yang belajar hakikat tidak pernah belajar hakikat, ini pasti kacau balau. Ini pasti ribut karena dia tidak mengerti syariat. Pasti ribut. Misalnya nongkrong di warung kopi, duduk bersama nongkrong bersama teman-temannya, dia tidak paham teman bicaranya, kawan bicaranya itu kaum awam. Dia dibukanya bab hakikat karena dia tidak paham, dia tidak mengerti, dia tidak bisa membaca situasi. Dia tidak mengerti yang diajaknya bicara itu, yang dibawanya untuk berbicara itu bukanlah dari kaumnya sendiri. Dia tidak mengerti. Kau tahu orang yang baru naik motor itu bagaimana coba? Merasa dia saja yang bisa bawa motor. Motor orang lain samping kanan kirinya salah. Apalagi kau masukkan di bab awam. Masa kau buka kajian hakikat di bab syariat? Kan orang bahlul, bodoh. Apalagi kajian syariat, hukum syariat, kaidah syariat, kau bawa di bab hakikat. Diktawain kau, gak didengar kau ngomong itu. Paham? Kenapa aku tidak berseteru dengan kaum syariat? Kenapa aku tidak ribut dengan orang syariat? Aku tidak pernah membuka kajian syariat ke kajian hakikat di depan orang syariat. Jangan kau buka-buka bab hakikat di kaum-kaum syariat, mana mau dia terima. Masa kau bilang darah itu haram? Nggak percaya. Karena setiap hari dia makan darah. Bagaimana aku katakan? Ya kan, karena setiap hari dia makan daging. Kayak gitu. Mau kau lawan orang syariat makan daging? Hah? Kenapa orang-orang sufi itu nggak mau daging, nggak mau makan daging? Karena di dalam daging itu ada darah, tidak bisa dipisahkan. Apabila daging dipisahkan dengan darah, daging itu tidak ada rasanya. Enaknya daging itu, rasanya daging itu karena adanya darah di dalam daging itu. Contoh, daging ayam, karena ada darah di dalam daging ayam, karena berasa daging ayam. Jika kau sudah pisahkan darah itu dengan dagingnya, nggak ada rasanya. Coba aja. Coba kau buktikan. Tes. Keluarkan semua darah yang ada di dalam daging itu. Blender. Kau blender itu. Kau blend. Jadi ambil daging, masukkan di dalam blender.
campur air, kasih air panas, blender, apa namanya, dibuang, disaring, masukkan lagi dalam blender, kasih air panas lagi, blender lagi, saring lagi, kau buang lagi airnya, nah, kau blender lagi, coba kau makan. Tidak ada rasanya itu, tidak ada rasanya itu, ya kan? Contoh, kau masukkan daging di dalam kulkas itu, ya kan, di kulkas, di freezer, bagaimana rasanya? Hah? Kenapa kau memilih daging yang masih berdarah-darah? Itu yang bikin enak. Itu yang bikin enak itu. Tidak ada rasa daging itu enak karena dia berdarah. Tahu saja kau goreng, apabila minyaknya bekas goreng daging, itu tahu pasti enak itu, rasa daging itu tahunya, kayak gitu bro. Dari situlah kau tertipu, ya kan? Orang-orang Zionis mau menipu orang-orang Islam. Kalau kau makan darah, kau kotor, kau tidak disuka sama Tuhan. Itulah cara-cara Zionis, cara-cara orang kafir mau merusak Islam. Karena Islam ini sangat berbahaya, karena doanya diterima. Hanya orang yang beragama Islam yang diterima doanya, karena berbahaya orang-orang Islam ini kalau berdoa. Bagaimana kalau Tuhan sama kau? Apa yang kau minta pasti dikabulkan. Siapa yang disuka oleh Allah? Siapa yang disuka oleh Allah? Sebab diri yang sudah mensucikan dirinya. Sebagaimana Al-Baqarah ayat 222. Mana mungkin Tuhan sama kau kalau kau tidak suci? Mana mungkin Tuhan mendengarkan kau, permintaan kau, munajat kau, kalau kau tidak suci? Karena sudah jelas di surat Al-Baqarah ayat 222, Allah suka kepada diri yang senantiasa selalu mensucikan dirinya. Allah tidak suka kalau kau tidak suci. Allah tidak akan dengar kalau kau tidak suci. Allah tidak suka, tidak kenal, tidak redo kepada orang yang tidak mau pernah suci. Bagaimana mau menerima doa kau itu? Di situ saja sudah gagal kau jadi manusia kalau kau tidak mau suci. Karena Allah suka kepada yang bersih dan suci, ya kan? Itulah cara-cara Zionis mau mengelabui manusia. Dibuatnya suatu statement, ya kan? Itu bukan darah, dibilang merahnya daging karena darah yang ada di dalam daging, kecuali zat pewarna. Karena daging yang sudah tidak bagus itu biasanya dikasih zat pewarna. Itu bukan darah, dibilang supaya kau makan. Itu penipuan namanya. Coba kau keluarkan darah di dalam daging itu, teslah, uji yang kusampaikan kepada kau itu, kau pasti tidak akan mau kau makan daging itu.
blender yang tadi sudah aku bilang. Ya kan? Hilangkan darah sehabis-habisnya di situ. Karena itu bukan makanan manusia. Gigi, struktur gigi kau itu berbeda dengan binatang. Asal kau tahu. Itu tandanya kau tidak boleh makan daging karena struktur gigi. Contohnya apa? Sapi, kuda, kambing. Tidak pernah dia mau makan daging. Karena apa? Struktur giginya itu tidak sama dengan harimau. Itu kan contoh, itu kan ilmu, itu kan tanda. Yang kedua, zat asam lambung manusia tidak sama dengan asam lambung harimau. Tidak sama dengan asam lambung anjing, sangat berbeda. Usus kita ini tidak bisa mencerna daging, tidak mampu mencerna daging, tidak akan mampu. Yang ketiga, usus kita ini lebih panjang daripada tubuh kita sendiri. Jasad kita ini, usus kita lebih panjang daripada tinggi badan kita. Jadi susah. Naik turun, belak-belok kan berat itu. Tertipulah manusia yang mengatakan bahwasanya kalau tidak makan daging, tidak ada tenaga. Kuda, kau tahu kuda? Nggak pernah dia makan daging. Kuatnya, begitu kuatnya sekali. Menghitung mesin aja, engine aja pakai tenaga kuda. Kenapa tidak pakai tenaga gajah atau harimau? Di seluruh dunia menghitung satuan kuat, pasti horsepower. Tidak pernah menggunakan nama binatang lain. Berarti itu tandanya kuda paling kuat. Termasuk engine pesawat, engine kapal. Pasti satuan kuatnya dengan satuan tenaga kuda. Kuda tidak pernah makan daging kan. Itulah tertipunya manusia ketika kau memilih pakaian. Kau tidak digoda setan, kau tidak digoda iblis. Ketika kau memilih makanan, maka disitulah tipu daya setan itu datang kepada kamu. Kalau kau memelihara kendaraanmu, memelihara pakaianmu, setan tidak pernah mengganggu. Tetapi ketika kau mau mensucikan tubuh jasadmu, maka kau digodanya habis-habisan. Karena dia tidak bisa masuk ke tubuhmu. Dia takut hancur dia apabila kau suci. Binasa dia. Iblis itu, setan itu. Kalau kau sudah selalu suci, itulah makanya setan tidak suka apabila kau suci, bersih. Gak mau dia memilih pakaian bersih. Pintar kau memilih kau bisa, tetapi memilih makanan yang bersih, kau bodoh, kau bahlul. Disitulah kau terindikasi, disitulah kau terinfeksi iblis. Kau sudah dirasuki setan. Berapa banyak orang yang mengaku pintar, mengaku pandai tetapi bodoh dalam hal memilih makanan. Bagaimana kau mengatakan kau pintar? Bagaimana kau mengatakan kau berilmu? Semua kau makan. Kan bodoh berarti. Jelas-jelas di Al-Quran surat Abasa ayat 24. Siapapun mengaku dirinya manusia, maka hendaklah manusia itu selalu memperhatikan makanan. Ini kan harus dikaji ayat ini. Surat ini harus dikaji. Bukan hanya untuk kau baca saja, bukan hanya untuk kau ulang-ulang, kau hafal-hafal saja. Alangkah bodohnya kau seorang manusia mengaku seorang pandai, mengaku seorang pintar, mengaku seorang berilmu. Apabila Al-Quran kau baca saja, apa yang dimaksud memperhati?
Cuma kau tengok-tengok saja, lihat-lihat makanan saja, makanan kau itu. Maksud memperhatikan makanan itu, mempelajari, mengkaji, memilih, mengingat mana makanan yang boleh kau makan, makanan yang tidak boleh kau makan, mana makanan yang merusak otakmu, merusak jasadmu, ususmu, jantungmu, ginjalmu, mana yang boleh memperbaiki tubuhmu itu. Itulah manusia, sebenar-benar manusia. Apabila kau gagal memilih makanan, kau bukan manusia. Kau binatang yang nyata, kau setan yang nyata. Nggak pandai kau memilih makanan sebagaimana binatang yang nggak pandai memilih makanannya. Jelas di sini kau gagal jadi manusia. Bentuk saja kau manusia, ya kan? Macam aku dulu gagal ini jadi manusia. Kenapa? Semua aku makan. Dulu kau dekat-dekat aku makan kau. Banyak yang mengandung zat babi, lemak babi. Rokok bukan makanan, bro. Kalau rokok, itu penelitian orang awam, bro. Dia lebih memilih menghilangkan rokok daripada menghilangkan darah. Itu hanya propaganda untuk menyaingi darah. Itu propaganda. Masa lebih kau pilih rokok haram daripada darah haram? Berarti kau bodoh. Hah? Bagaimana pemikiran kau? Darah babi haram, darah sapi kau halalkan pula. Mana berbahaya, lebih berbahaya daripada rokok dengan darah? Rokok nggak masuk ke perut kau. Rokok tidak diolah perut kau, tidak diolah usus kau. Darah ini yang masuk ke tubuh kau, diproses dalam tubuhmu itu. Rokok tidak pernah diproses. Jatuh hukum dalam Al-Quran. Rokok nggak pernah, nggak ada. Rokok haram ini fatwa ulama, tetapi ulama ya banyak yang memakan darah. Haramnya rokok itu kan fatwa, tetapi kalau darah haram itu Al-Quran yang berbicara. Mana kau pilih fatwa ulama atau Al-Quran? Kan namanya bodoh. Harusnya kau lebih berpikir. Ada diceritakan di dalam Al-Quran itu masalah rokok. Itu kan fatwa. Lebih berbahaya kau makan darah setetes daripada kau menghisap rokok. Jelas itu diproses oleh ususmu. Banyak sekali di dalam Al-Quran, di dalam makanan. Celakalah kau, rusaklah kau, binasalah kau apabila kau memakan makanan yang buruk. Kalau rokok bukan kategori makanan, tidak diproses usus, tidak masuk ke lambung kau itu. Adapun hukum rokok ini makruh. Makruh hukumnya apa? Nggak disuka Allah. Tetapi kan tidak haram. Dirubah menjadi haram. Fatwa ulama ini. Itu pun harus kita hargai, harus kita ikuti. Nah, namanya kita bermasyarakat, sudah ditetapkan ulama, sudah ditetapkan oleh suatu negara, ya kita ikuti. Jadi jangan pernah kau tinggalkan Al-Quran ini yang jelas-jelas darah itu haram tanpa kecualinya. Mereka mengatakan darah itu boleh dimakan. Ya kan, masuk pula lagi hadis. Katanya Nabi makan daging, Nabi makan kambing.
ya kan, bercelarut, gaduh, ribut. Ada lagi hadis, jangan kau jadikan perutmu kuburan bangkai hewan. Bertentangan di sini hadis yang makan kambing dengan hadis yang jangan kau jadikan perutmu kuburan bangkai binatang. Ya kan, ribut kan. Jadi maka kita lari ke Al-Quran. Harusnya kita masuk, kita ambil Al-Quran sebagai rujukan, dalil yang kuat. Hadis itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hadis itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bisa kau minta pertanggungjawaban hadis? Bisa. Sudah pasti benar itu hadis. Ada lagi yang mengatakan ini anti hadis dibilang katanya kan. Nah. Jangan kau bilang aku dibilang anti hadis. Kau bilang aku anti hadis, berarti kau anti Al-Quran. Mana yang harus kau yakini, Al-Quran atau hadis? Hadis itu siapa yang buat? Manusia kan? Al-Quran sudah pasti benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini boleh kau katakan prinsip. Ada yang mengatakan lagi, lalu bagaimana? Tidak bisa dikaji Al-Quran kalau tidak ada hadis. Kau yang bahlul, otak kau nggak mampu mengkaji Al-Quran. Makanya kau bilang begitu. Mengkaji Al-Quran itu bukan melalui hadis. Ilmu Al-Quran lah, melalui ilmu Allah. Lakukan apapun, Allah suka kepada kau. Jangan kau lakukan apapun itu apabila Tuhan tidak suka kepada kau. Lakukan apapun, Allah ridho kepada kau, Allah kenal kepada kau, Allah suka kepada kau. Jangan kau lakukan apapun itu apabila kau syirik, kau terkena syirik, kau kafir zindik, kau munafik, Allah tidak suka kepada kau, Allah tidak ridho kepada kau, Allah tidak kenal kepada kau. Jangan lakukan apapun itu. Lakukan apapun itu apabila yang kau lakukan itu membuat sehingga Allah suka kepada kau, kenal kepada kau, ridho kepada kau. Ini kata-kata daripada orang sufi. Jangan coba-coba. Jangan kau sekali-kali melakukan apapun itu apabila yang kau lakukan sehingga Allah tidak suka kepada kau, tidak ridho kepada kau, tidak kenal kepada kau. Ingat itu. Kalau orang syariat, bagaimana orang syariat? Dia beramal tidak berilmu, berilmu tidak beramal. Asik cari pahala, amal. Boleh kau beramal bila tidak dihidupkan. Yang menghidupkan kau itu siapa? Yang menggerakkan kau itu siapa? Yang boleh kau bisa bicara, yang kau bisa mendengar, yang kau bisa melihat, siapa? Amal dari mana kau? Kau saja digerakkan, kau saja diperlihatkan, kau saja dihidupkan, kau saja dinyatakan, kau diwujudkan. Apa yang kau buat, dibuat. Apa-apa yang kau kerjakan sudah ditetapkan. Mana amal ibadah kau?
Wahai jasad, kenapa kau tak mengenali aku? Wahai jasad, mengapa kau tak tahu aku? Sampai ruh pun menangis. Ruh kita ini menangis. Aku sudah hidup lama dengan engkau jasad, dia bilang. Lama aku hidup dengan engkau bertahun-tahun. Kenapa kau tidak mengenal aku? Kenapa kau tak tahu aku? Perbuatan kau itu perbuatan keji, perbuatan hina, perbuatan zina. Kau berbuat zina, kau berbuat mungkar, kau berbuat keji. Akulah yang menanggung, wahai jasad. Aku yang menerima semua perbuatan kau itu. Biarlah aku balik kepada Tuhanku yang maha kuasa, yang maha esa, yang maha suci. Tinggallah kau jasad. Kasih sayang ini bukan hanyalah kepada Islam, harus kepada siapapun. Islamkah, non-Islamkah, kepada hewankah, kepada siapa saja. Sebagaimana Allah memberikan kasih dan sayangnya ke seluruh umat dan alam semesta ini, ke siapapun, ke siapa saja, kasih sayangnya. Jadi buka hati, buka rasamu, buka pikiranmu. Buka hati, buka rasa, buka pikiran. Lihat dulu, dengar yang baik-baik. Apakah benar? Apakah salah? Ada akal. Kita ini ada akal. Ambil yang baik, buang yang buruk. Pikirkan. Lihat, pikir. Buka Al-Quran. Berpulang kepada pengetahuan kita, pemahaman kita, ya. Apabila kita dengar suatu kajian, dengar informasi, dengar orang berbicara dengan orang, bertausiah, berbagi, ya, bermusyawarah, lihat, buka hati, buka rasa, buka pikiran. Lihat baik-baik, sebab tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Saya di sini bermusyawarah. Saya bermusyawarah, bermusakarah, berbagi ilmu, pengetahuan. Saya bukanlah seorang yang pandai, bukan seorang guru, bukan seorang ulama, bukanlah seorang habaib, bukan penceramah saya. Bukan imam. Bukan guru besar. Ya.
Kita ini semua sama. Haruslah berbuat baik. Saya pun gak melihat engkau latar belakang apapun itu, penjahatkah, siapapun kau itu. Aku gak melihat semua itu. Ya. Selalulah berbuat baik. Sebab apa? Nabi kita saja dulu dicaci, dikeji, difitnah, dimusuhi orang. Tidak pernah Nabi itu membalas dengan kejahatan. Nabi kita itu tidak pernah berbuat jahat. Kau kenal Abu Lahab? Pamannya, saudara dia, bukan orang lain. Saudara bapaknya menghina Nabi, memusuhi Nabi. Apalagi saya. Nah, Nabi saja kena fitnah, kena caci, kena maki. Apalagi saya. Hah? Nabi itu bukan main cobaannya, tetapi dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah membalas dengan kejahatan. Apa? Kemana kita ini? Usul kita ini apa? Yang sudah berumur, yang sudah lanjut usia, kemana? Kemana kita untuk berbuat apa? Hari demi hari kita, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sudah tua-tua, tidak tentu arah. Kalau kita paham, kita tahu, kita sadar, kita ini lahir dengan utuh. Kita lahir fitrah suci, bersih. Kita ini lahir ruh dan jasad lengkap, sehat. Kita lahir ini utuh, sehat, lahir sempurna, bersih. Bagaimana kita kembali kepada Allah? Di surat Al-Imran dan di surat An-Nahl ayat 78, Al-Imran ayat 6, ya, dan An-Nahl ayat 78, bahwasanya Allah lah yang mengeluarkan kita ini, dari dalam rahim ibumu. Kuasa Allah lah bersih, suci. Setiap anak yang lahir ke dunia adalah fitrah, bersih, sempurna, sehat, walafiat. Sudah ingatkah itu? Pernahkah kita ingat yang usia kita ini sudah daripada 50 tahun, taruhlah 40. Pernahkah kita mengingat semasa kita lahir? Tahukah kita ini lahir dulu bagaimana? Sehat, bersih, sempurna. Innalillah, sesungguhnya
awal mula sehat. Sesungguhnya awal-awal sekali datang kita ini sempurna, datang kita ini sehat, datang kita ini hidup, awal kita ini hidup. Innalillah. Awal kita lahir, awal kita pertama jadi manusia, awal jadi manusia sehat, ya, sehat, sempurna. Ada jantung, ada ginjal, ada paru-paru, ada mata, ada telinga, kaki bagus, tangan bagus, semuanya. Bagaimana kita kembali ke Allah, kembali jantung kurang, ginjal rusak, diabetes, asam urat? Bagaimana itu? Yang tadinya, yang mulanya kita diciptakan oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah dari perut, dari rahim ibumu, ibu kita, seperti yang Allah katakan firman Allah dalam Al-Quran di surat An-Nahl ayat 78, bahwasanya Allah lah yang mengeluarkan kita, yang melahirkan kita daripada perut ibumu, rahim ibumu, dengan keadaan sehat walafiat, suci sesuci-sucinya, bersih sebersih-bersihnya, sehat sesehat-sehatnya. Apakah Allah tidak mau kita kembali dengan yang Allah ciptakan? Allah terima nggak kalau kita kurang daripada waktu kita lahir? Maknanya, mau nggak Allah apabila kita kembali kepada Allah dengan keadaan sakit, dengan keadaan kurang, dengan keadaan penyakit yang banyak di tubuh kita? Mau nggak Allah terima kita yang awal tadi, yang pertama kita lahir ke dunia bersih, suci, fitrah, mau kembali ke Allah, kembali dengan keadaan sakit, dengan keadaan rusak? Apakah Allah mau menerimanya? Jangankan Allah, Anda pun, jangankan Allah, baju kita saja yang kita pakai, pakaian, baju yang kita pakai ini sudah jelek, sudah rusak. Mau nggak dipakai lagi? Jangankan Allah, baju saja yang rusak, kita ini yang serba kekurangan ini, darah kita rusak, jantung rusak, ginjal rusak, hati rusak, pikiran rusak, ya kan? Linglung, keder, yang tua-tua itu pada pikun, nggak tahu diri, itu rusak namanya. Banyak kali kan, mau kembali kepada Allah, mau mati, jantung kena operasi, kena pasang alat ini, alat itu, ginjal, semuanya rusak. Yang tadinya Allah kasih kepada kita, Allah anugerahkan, Allah amanahkan tubuh kita yang sehat, bersih, sempurna. Kita mau kembali kepada Allah dengan keadaan hancur remuk. Apakah Allah mau menerima kita? Buka pikiran, buka hati kau. Ini kepada yang sudah berusia, sudah ujur, yang sudah lebih daripada 50 tahun. Sadarkah kita ini? Sadar yang kita dulu, kita dilahirkan bersih, sehat, tidak kurang suatu apapun, tetapi kita mau kembali kepada Allah, banyak yang buruk, terutama hati dalam kekotoran, dalam kekufuran.
mata yang dikasih oleh Allah, yang diamanahkan oleh Allah, telinga kita ini, pendengaran kita ini yang diberi Allah, sudahkah kita buat di jalan Allah? Sudahkah tubuh kita ini berbuat untuk di jalan Allah? Sudahkah hati kita ini selalu kepada Allah? Yang kita ini diciptakan daripada Nur Muhammad. Tidak ada satupun manusia di muka bumi Allah ini yang berjejak di atas bumi Allah ini, di bawah langit, yang bukan daripada Nur Muhammad. Karena tidak kujadikan alam semesta ini, wahai Muhammad, kalau tidak karena engkau. Aku jadikan alam semesta ini karena engkau Muhammad. Engkaulah Tuhan Rabbul Alamin, engkaulah penguasa langit dan bumi. Karena asal mulanya semua daripada engkau. Itulah makanya marilah kita kembalikan pemikiran kita, keimanan kita. Apabila kita sadar ajal sudah dekat, waktu sudah semakin habis, apa yang kita mau bawa bekal untuk menuju innalillah wa innalillah? Tahukah diri kita ini? Pahamkah diri kita yang Allah ciptakan daripada Nur Muhammad? Dengan kejadian air, tanah, api, air, angin, semua satu kepada Nur Muhammad. Yang lahir kita ini ruh dan jasad, insya Allah kembali lagi kepada Allah. Ruh dan jasad tidak akan berpisah, sebab ruh jasad ini satu adanya, satu kenyataan. Tidak ada yang boleh memisahkan, kecuali diri kita ini mau berpisah. Karena diri zahir tak mengenal diri yang batin, diri yang nyata, tidak mengenal diri yang rahasia, diri yang terdiri, tidak mengenal diri yang terperi. Banyak orang belajar, banyak orang yang belajar paham diri rahasia, diri tersembunyi, diri zahir, diri batin, tetapi masih saja matinya karena penyakit, matinya bukan karena Allah, matinya karena penyakit yang ada itu, sebab tak memelihara, tidak bisa menjaga, tidak tahu tubuh zahirnya, karena tidak tahu tubuh batinnya. Kalau kita tahu tubuh batinnya kita daripada yang suci, maka tubuh yang zahir ini suci. Jasad ini rumah bagi ruh jasad yang suci. Baju kita saja rusak, kotor, semrawut, robek, kita nggak mau pakai, ya kan? Kita nggak mau pakai pakaian kita ini, atau nggak cocok, tidak bersih, ya kan? Nggak suka kita pakai. Bagaimana ruh kita daripada yang maha suci, daripada Nur Muhammad, daripada Nur Allah, suka nggak di dalam tubuh kita? Mau nggak meliputi jasad kita ini yang kotor, yang zahir, yang penuh najis ini? Mau nggak ruh yang maha suci ini meliputi jasad yang serba kotor ini? Itu makanya apabila kita mau kembali kepada Allah, terpaksa harus dipisahkan. Sebab yang suci itu kembali kepada yang maha suci. Yang suci mestilah kembali kepada yang suci. Yang najis, kotor, yang batil kembali kepada yang batil. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa.